Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sebetulnya ini kita udah memasuki pertemuan setelah UTS ya. Jadi insya Allah barangkali nanti kita diskusikan setelah kita di akhir sesi nanti ya. Pada kesempatan ini kita ingin sedikit mereview ya terkait dengan beberapa hal, terutama mungkin kita akan bahas apa yang akan kita bicarakan malam ini yaitu berkaitan dengan barangkali ada hal-hal yang akan Anda tanyakan terkait dengan pertemuan awal sampai yang kemarin di kelas ya. Maka dari itu kami sangat berkepentingan sekali untuk mengecek sejauh mana kesiapan dari teman-teman semuanya untuk menghadapi tes pada semester genap ini ya, khususnya pada mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, teman-teman semuanya mungkin saya akan langsung aja ya share screen. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Hmm, udah kelihatan teman-teman? Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Iya, iya ini sebetulnya merupakan materi yang kemarin sudah sedikitnya disinggung, tetapi secara komprehensif belum dibahas secara lebih rinci ya. Karena kemarin ada tugas kelompok gitu ya. Hmm. Iya, mudah-mudahan Anda dengan mengikuti pertemuan pada malam hari ini akan lebih clear ya terkait dengan tugas Anda juga dan juga akan mengetahui berkaitan dengan bahan-bahan ya untuk dipersiapkan menghadapi ujian tengah semester ini karena memang pada mata kuliah komunikasi bisnis ini ada dua penilaiannya karena ada praktek dan juga ada teori ini semuanya ada kurang lebih 3 SKS ya. Oke. Dan teman-teman semuanya bahwa kita sedikit review ya kemarin-kemarin pada awal-awal pertemuan mungkin ini akan ada di soal UTS ya kaitannya dengan apa dampaknya komunikasi yang buruk ya terhadap organisasi terus ya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini dan sedikit review bahwa dalam komunikasi bisnis ini berawal dari bagaimana kita eh, berawal dari berani untuk berubah gitu teman-teman semuanya karena memang dalam hal ini komunikasi bisnis ini memegang peranan yang sangat penting sekali ya di mana di sini kita berbicara bukan hanya secara verbal ya gitu tapi kita berbicara secara holistik ya jadi berani berubah dari segi hal untuk bagaimana kita mengubah mindset kita ya tentunya ke arah yang lebih baik karena memang itu juga berkaitan dengan etika yang harus kita jaga terus juga berkaitan dengan kinerja terus juga kaitannya dengan kebiasaan, habit dan komitmen yang di situ memang perlu kita munculkan ya. Karena memang di situ harus ada ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, yaitu tentu harus didasari dengan etika berkomunikasi yang baik ya. Jadi ada niatan dari diri kita sendiri itu harus punya niat yang baik, ada suatu semacam positive thinking yang sehingga muncul komunikasi dari hati ke hati ya. Jadi bukan hanya secara verbal, tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif, praktis, ya faktual, jelas, singkat, dan berorientasi pencapaian target. Kalau ini memang
kita mempunyai target-target yang harus kita capai gitu ya. Uh, jadi pertanyaannya menurut Anda mana yang duluan antara pikiran dan perasaan? Nah ini juga harus Anda apa namanya eh, kembali review ya ini pahami bahwa memang komunikasi ini berawal dari pikiran gitu ya teman-teman semuanya. Buruknya komunikasi karena berpikir buruk gitu ya. Nah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat kalau nggak salah Quran surat Al-Ahzab ya yang ayatnya ayat 70 sampai ayat ke 71 ya. Ya, yang artinya kurang lebih Allahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah ini teman-teman semuanya bahwa pentingnya kita apa namanya mempunyai kualitas komunikasi yang baik gitu ya. Sehingga dalam hal ini apa namanya agama pun menuntun untuk bagaimana kita harus mempunyai komunikasi yang atau perkataan yang baik dan bukan hanya baik tapi juga perkataan yang benar ya teman-teman di situ tentunya bagaimana kita melingkupi apa aktivitas dari komunikasi ini harus apa namanya melihat dari sudut pandang efektif dan efisien ya sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kalau kita dalam hal berkomunikasi tentunya mempunyai suatu aspek-aspek strategis yang merupakan apa namanya eh, hal-hal yang perlu kita capai di dalam bagaimana kita eh, ingin menyampaikan suatu komunikasi dengan baik antara komunikator ke ya eh, penyampai pesan kepada penerima pesan dan juga ada feedback gitu ya di dalamnya. Jadi di sini perlu adanya pengendalian dan juga adanya apakah betul persepsinya udah sama gitu ya. Terus juga bagaimana kredibilitas komunikasi tersebut dan bagaimana ketepatan dalam hal penyampaian dan bagaimana kecocokan di dalam bagaimana kita sama-sama satu frekuensi di dalam hal berkomunikasi gitu ya teman-teman semuanya. Eh ini kami lihat ini yang hadir udah 20 orang ya. Eh, jadi di sini kami akan lihat akan screenshot ya siapa saja yang ya hadir di sini. Insya Allah ada suatu kredit poin tersendiri ya bagi teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini ya diantaranya di sini ada Putra ya terima kasih atas kehadirannya terus ada juga Teh Radia ya terima kasih atas kehadirannya ada Nafisa juga ya oke ya, ya terima kasih ada Agam ya Alhamdulillah oke kita lanjut ya teman-teman ini suaranya nggak kedengaran nih gimana masih masih menyimak nggak ya teman-teman nih halo masih aman Aman, Pak. aman ya Alhamdulillah Aman Pak, oke aman, aman. aman ya. Jadi Aman. dalam kaitannya kita membahas dari komunikasi bisnis ini tentunya harus digali serap manfaat yang harus kita peroleh ya diantaranya kalau kita berinteraksi dengan klien atau audiens kita bagaimana kita ingin melakukan pencapaian-pencapaian target terutama bagaimana kita bisa meningkatkan audiens kita atau meningkatkan pelanggan kita ya juga dengan komunikasi bisnis ini juga kita bisa mendorong partnership dalam bisnis dan juga mencapai tujuan bisnis serta meningkatkan produktivitas perusahaan gitu ya. Nah, ini pentingnya komunikasi bisnis.
Jadi bagaimana kita bisa untuk menganalisis pergerakan informasi dan bagaimana kita melihat efisiensi perusahaan ya, karena memang ketika kita jarang berinteraksi dengan audiens, maka tentunya bukan hanya menurun secara efisiensi tetapi juga menurunkan produktivitas gitu ya. Eh, Perencanaan bisnis juga sangat penting dalam bagaimana kita eh, apa namanya eh, bisa ya, dari efek pentingnya komunikasi bisnis ini diperlukan suatu eh, interaksi di dalam hal bagaimana kita membangun komunikasi ini dengan baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan strategi bisnis dapat tercapai gitu ya. Eh, Ya tentunya juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pengambilan keputusan ya, terus juga membangun kerjasama dan koordinasi ya, tentunya juga ini dalam hal berinteraksi dengan teman-teman sejawat dalam organisasi akan menimbulkan interaksi yang positif gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa semua aktivitas yang terorganisir dalam sebuah perusahaan ini sangat tergantung pada proses komunikasi bisnis, yaitu mulai dari komunikasi manajerial hingga komunikasi teknis dengan karyawan, pemasok, pelanggan, termasuk dengan distributor atau juga pengecer gitu ya. Nah, ini bahwa dampak dari komunikasi bisnis ini eh, bahwa dengan komunikasi yang kuat ya di suatu perusahaan kemungkinan akan menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi karyawan yang terlibat dalam komunikasi bisnis yang efektif akan mengalami pertumbuhan menurut penelitian ini 19,2% dan pendapatan operasional selama periode 12 bulan. Jadi ada pengaruh ya. Di sini mereka yang memiliki skor keterlibatan komunikasi bisnis yang rendah ini tentunya komunikasinya kurang efektif sehingga menghasilkan 32,7% lebih sedikit ya. Jadi ini lebih rendah dari pendapatan operasional selama 12 bulan. Ini hasil penelitian dari Harris dan Nelson ya. Jadi dampak komunikasi bisnis ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perusahaan ya. Dan bagaimana kita juga bisa melihat elemen dari kualitas komunikasi bisnis ini, bahwa dalam komunikasi bisnis ini kita harus bisa mengenal bahwa eh, pemasaran tidak saja menjadi alat untuk melakukan kontak hubungan dengan audiens kita ya, namun komunikasi yang dijalin ini eh, apa dijadikan semacam tools ya untuk menjamin eh, dapat berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu produk ya. Jadi hal tersebut perlu kita catat bahwa penggunaan media pada sebuah proses komunikasi ya, jadi media apa yang cocok untuk dilakukan komunikasi, apakah langsung tidak langsung gitu ya. Ini perlu mempertimbangkan kemungkinan munculnya distorsi ya, ataupun kendala yang muncul terutama ketika kita menghadapi komunikasi yang tidak langsung ya. Mungkin Anda bisa merasakan sendiri ketika komunikasi melalui gadget dengan komunikasi langsung ketika bertemu dengan teman sejawat gitu ya. Antara Anda komunikasi tidak langsung ya melalui telepon dengan komunikasi langsung, itu tentunya distorsinya adalah lebih besar apabila kita melaksanakan komunikasi tidak langsung gitu ya. Ya, eh, dan hal ini juga ketika kita melaksanakan suatu komunikasi ini perlu etika yang menjadi dasar gitu ya, di mana etika bisnis ya terutama dalam hal komunikasi merupakan pedoman atau rambu-rambu yang menyangkut masalah moral, kontak sosial dan hak dan kewajiban ya, prinsip dan aturan dalam perilaku bisnis ya. Jadi dalam hal catatannya bahwa komunikasi
dalam hal ini adalah satu bagian vital dari suatu kegiatan bisnis ya. Jadi kunci untuk menjaga hubungan baik gitu ya, menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesuksesan bisa dicapai melalui komunikasi ya teman-teman semuanya. Namun ketika terjadi miskomunikasi ini akan terjadi kerap kali akan terjadi sehingga berdampak negatif kepada bisnis. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jadi kita harus senantiasa melakukan feedback atas informasi yang kita salurkan kepada penerima informasi ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa berdasarkan hal tersebut maka teman-teman ya sangat penting untuk bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan etika komunikasi bisnis dengan baik gitu ya teman-teman semuanya. Eh, dan bagaimana kita bisa menerapkan etika dalam pekerjaan ya, untuk bisa menjaga dan menumbuhkan iklim yang sehat dan kondusif bagi setiap pekerja gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan suatu etika komunikasi ini terutama dalam komunikasi bisnis merupakan seperangkat prinsip yang harus kita pegang teguh yang di dalamnya terdiri dari aturan yang mengatur cara perusahaan ini berkomunikasi dengan berbagai pihak ya termasuk pelanggan, karyawan, pesaing dan pemerintah ya. Oleh karena itu, penting untuk memahami menerapkan etika komunikasi bisnis dengan baik ya. Prinsip tersebut akan juga teman-teman akan membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan profesional gitu ya kepada rekan kerja kita, pelanggan dan pihak-pihak terkait lainnya gitu ya. Terus ketika etika komunikasi ini kita wujudkan, kita harus berpegang kepada prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkup bisnis ya untuk berkomunikasi secara wajar ya, berkomunikasi secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab ya. Jadi etika ini akan memastikan bahwa ya setiap bentuk komunikasi yang dilakukan memiliki dampak positif pada semua pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Kayak ya seperti karyawan, masyarakat dan semua pihak yang terkait secara keseluruhan ya. Jadi di sini teman-teman semuanya bahwa dengan melakukan etika bisnis dan komunikasi bisnis ini diharapkan terjadi integritas perusahaan yang dapat dilihat melalui cara mereka berkomunikasi. Jadi integritas dari suatu perusahaan ini dilihat dari bagaimana mereka melakukan komunikasi ya. Jadi oleh karena itu etika komunikasi memegang peranan yang sangat vital dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dari suatu perusahaan ya. Tidak hanya itu, etika ini juga akan menciptakan lingkungan kerja yang positif ya karena didasarkan pada rasa percaya dan saling hormat ya. Jadi bagaimana kita menerapkan etika komunikasi bisnis ini juga berkaitan erat dengan citra perusahaan gitu ya. Nah ini juga brand ya. Jadi citra perusahaan itu tumbuh di dalam bagaimana melakukan suatu branding yang di dalamnya juga kita menerapkan suatu komunikasi yang efektif ya kepada customer walaupun bentuknya eh, berupa gambar atau visual atau eh, termasuk juga suara gitu ya yang di dalamnya juga mempunyai ciri khas, mempunyai value terhadap merek tertentu dan juga akan mudah dikenali ya karena memang citra ibaratnya sebagai cahaya yang bisa memperjelas bisa apa eh, ya masuk ke dalam otak bawah sadar audiens kita ya. Nah, ini dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang etis ya sesuai dengan kapasitas dari tadi perjalanan branding gitu ya. Nah ini akan perusahaan dapat menghindari risiko untuk merusak reputasi mereka gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam mendukung kelangsungan bisnis dengan baik ya di mana teman-teman semuanya bahwa
prinsip utama etika komunikasi bisnis ini setelah kita renungkan bahwa memang keuntungan dari etika komunikasi dalam konteks bisnis harus mempunyai prinsip-prinsip kunci yang harus kita terapkan gitu ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan kejujuran ya dan kehandalan ya. Jadi prinsip ini juga menekankan pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi ya. Artinya kita harus selalu memberikan informasi yang akurat gitu ya dan lengkap, jangan melebih-lebihkan dan juga apalagi mungkin menyesatkan ya. Jadi dengan mengikuti prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mengakui kesalahan dan selalu memenuhi janji ya. Jadi jangan gengsi ya. Jadi kalau misalkan kita salah, kita komunikasikan dengan baik dan kita upayakan untuk senantiasa memenuhi janji dan komitmen kita kepada audiens kita ya. Nah, ini akan membuat perusahaan atau membuat kita ini menjadi seorang profesional yang dapat dipercaya ya, karena kepercayaan itu sangat mahal sekali ya untuk apalagi di zaman sekarang ini bahwa yang berkaitan dengan bagaimana kita membentuk citra perusahaan ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa mencapai trust dari customer ya. Nah, dalam hal ini transparansi dalam komunikasi juga sangat dibutuhkan ya. Dalam hal ini berarti komunikasi perusahaan harus dilakukan secara terbuka, jelas ya terkait operasional bisnisnya gitu ya. Dalam prakteknya memang perusahaan dapat berbicara terus terang kepada stakeholder ya mengenai situasi keuangan ya bisa ya, tapi secara umum ya yang memberikan gambaran sehingga customer itu memahami ya. Jadi di mana kita bisa menerangkan alasan di balik keputusan yang diambil gitu ya, serta kegagalan dan kendala yang harus dihadapi ya. Nah ini juga kita harus juga menumbuhkan perhatian dan empati ya, di mana kita harus mampu bisa mendengarkan sudut pandang dari audiens ya dan juga bisa mencoba memahaminya serta menunjukkan rasa empati ya ini akan sangat penting ya, ini mencakup kesediaan untuk menyisihkan waktu guna memahami kebutuhan pelanggan ya, mempertimbangkan kebutuhan serta perasaan mereka ketika mengambil keputusan atau menampung kritik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Nah, ini juga kita harus bagaimana menghormati kepentingan semua pihak ya, di mana semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus diperlakukan dengan baik, dihormati dan mendapatkan perhatian yang layak ya. Pada prakteknya dalam berkomunikasi ini harus kita menggunakan kata-kata yang sopan ya, menghindari komentar diskriminatif dan yang dapat menyinggung terutama ya. Dan juga bisa menghargai waktu serta juga menghargai pendapat orang lain ya. Dengan begitu maka akan tercipta budaya bisnis yang inklusif ya. Inklusif itu ya eh, ya lebih berbaur lah gitu ya. Ya sehingga akan tercipta suatu komunikasi yang engagement yang utuh ya, yang maksimal gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan audiens secara tepat dan efektif memang perlu kita lihat dari dampak positif etika komunikasi bisnis tersendiri ya. Itu sendiri. Jadi komunikasi bisnis yang etis memegang peranan penting dalam kesuksesan perusahaan ya dan menghasilkan dampak positif lainnya secara signifikan ya. Untuk apa? Untuk bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan ya. Jadi perusahaan ini yang berkomunikasi secara jujur dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan para pelanggan dan karyawannya. Contohnya adalah pelanggan seringkali merasa kecewa karena produk yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di iklan. Nah, sehingga akibatnya mereka enggan untuk melakukan pembelian lagi dan mungkin akan memberitahu orang-orang di sekitar mereka untuk menghindari produk tersebut ya. Bila menggunakan strategi komunikasi yang tepat sasaran dan jujur, maka akan tercipta loyalitas dari pelanggan. Nah, ini yang sangat penting bahwa dan selanjutnya peningkatan citra dan reputasi perusahaan juga akan apa namanya
bisa dimunculkan ketika suatu bisnis dikenal dengan praktek komunikasi yang etis gitu ya. Sehingga pelanggan tidak akan ragu untuk mendukung bisnis tersebut ya. Misalkan ada perusahaan yang secara terbuka berkomitmen terhadap praktek bisnis yang ramah lingkungan ya. Mereka secara aktif berkomunikasi tentang inisiatif dan apa namanya eh, berkomunikasi ya secara aktif berkomunikasi tentang inisiatif tersebut ya. Oke, teman-teman, ini cukup jelas penjelasannya. Halo, masih masih bangun ya ini. Saya berbicara sendiri Masih, ya. Pak. Masih ya. Oke, oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi pemasaran gitu ya. Kita akan sedikit bahas sebentar ya dalam hal ini em, bahwa komunikasi pemasaran ini menurut Terence ya dalam eh, eh, ilmu komunikasi pemasaran terpadu ya atau promotional mix ini merupakan gabungan dari berbagai jenis alat promosi ya bahwa yang dilakukan sebuah perusahaan ini untuk bagaimana mereka bisa mencapai tujuan maksimal ya yang awalnya bahwa bauran promosi ini terdiri dari 6 alat pemasaran ya. Di antaranya adanya mungkin Anda pernah mendengar direct marketing ya, ada sales promotion, ada public relation, ada personal selling dan ada advertising ya. Sebentar saya akan cek lagi di sini ada sudah hadir 26 ya. Iya, terima kasih. Eh, saya akan cek ini ya. Pak Andi udah masuk belum ya? Halo, Pak Andi. Ini biasanya suka bantu saya nih Pak Andi. Ya, Ya, halo Pak, ada. oh ada ya. Oke. Saya akan serahin ini pin adminnya ya. Apa sebentar ya. Iya. Eh, Silakan barangkali sambil saya ini Anda bisa memberikan eh, tambahan ya terkait dengan materi yang tadi kita inikan atau mungkin bisa mengarahkan mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang didiskusikan ya sebelum kita lanjut ya. Oke, silakan Kak Andi. Halo, ya, Iya, halo. ya silakan berkomentar mungkin terkait dengan tugas yang kemarin ya. Ada Aida ke Aisyah itu gimana sih ya gitu kan teman-teman kemarin mungkin ada yang ini sebetulnya kita akan sampai ke sana juga ya tapi dalam hal ini mungkin kita juga akan dijelaskan sampai ke sana ya. Em, tapi sebelumnya saya akan pin itunya supaya Pak Andi juga bisa share screen ya. Em, apa namanya share screen untuk ke materi yang selanjutnya yang berkaitan dengan tugas kelompok ya terutama mungkin dari teman-teman mungkin ada hal yang mau ditanyakan silakan ya. Ya Pak Andi terkait dengan tugas itu barangkali nanti kita akan beresin ini dulu ya, materi kami Ya, dulu baik, Pak. bentar, ya. Ya jadi teman-teman semuanya dalam hal komunikasi pemasaran gitu ya ini merupakan eh, apa ya suatu ilmu yang harus kita kuasai ya. Kenapa? Ya karena memang di sini eh, apa ya pemasaran ini sangat ya bukan berarti berdasarkan bagaimana produk itu terjual ya, tetapi juga bagaimana kita bisa apa namanya memelihara atau ya ada mungkin ada pull dan ada push ya. Nah ini bagaimana kita meningkatkan engagement ya. Terutama di sini kita lihat bahwa di dalam hal eh, kaitannya dengan pemasaran terpadu ini kita kenal dengan promotional mix merupakan gabungan dari
berbagai jenis alat promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang maksimal gitu ya. Jadi awalnya bahwa bauran promosi ini ya dulu terdiri dari 6 alat pemasaran ya, yang meliputi direct marketing ya, ada juga sales promotion ya, dan juga eh, kaitannya dengan public relation, ada personal selling, ya ada juga advertising, dan ada event dan sponsorship ya. Namun dengan perkembangan seiring dengan teknologi ya, terutama era saat ini teknologi yang maraknya media sosial, ini tentunya banyak perusahaan yang menyadari tentang kebutuhan digital ya atau internet ya. Maka terdapat beberapa jenis alat promosi lain untuk mencapai komunikasi pemasaran yang lebih efektif ya secara sosial media marketing ya. Ada mobile marketing dan interaktif marketing ya. Eh, Adapun komunikasi pemasaran terpadu itu menurut Kotler ini meliputi adanya advertising ya, ada direct marketing, ada sales promotion ya, dan ada publicity ya, atau public relation ya, atau dikenal dengan PR ya, ya, dan juga ada yang namanya personal branding ya, personal selling ya, personal selling, komunikasi dua arah di mana eh, seorang penjual ini menjelaskan tentang apa saja ciri dari produk yang dijual tersebut gitu ya. Oke, ya ini sekilas saja ya bahwa eh, bauran komunikasi permasalahan ini merupakan media yang digunakan oleh perusahaan ya dalam hal berkomunikasi dengan audiens eh, yang menjadi target pasarnya gitu ya. Nah, ini juga seiring dengan perkembangan teknologi kita kembangkan ada internet marketing ya, interaktif marketing lebih tertuju kepada hal tentang bagaimana kemampuan berkomunikasi suatu perusahaan dengan customer-nya ya, atau mampu memberikan solusi yang baik yang terkait dengan penggunaan produk. Dalam hal ini interaktif marketing juga terkait dengan customer relationship ya. Nah, ini eh, bagaimana Anda mungkin sudah kebayang bagaimana maunya audiens ini ya. Jadi bahwa audiens adalah sumber informasi berharga tentang kebutuhan dan keinginan pasar dengan memahami apa namanya apa yang audiens inginkan gitu ya. Nah, sebentar teman-teman ada hal yang eh, perlu saya ini sebelum lupa ya. Bentar. Ini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Kang Andi bisa menambahkan? Atau lanjut aja ya, aman? Ini udah Lanjut saja dulu, Pak. saya udah kasih kunci hostnya ya, Kang Andi ya. Nanti Anda bisa share screen juga terkait dengan nanti barangkali ya membantu kami untuk sosialisasi kaitannya dengan tugas ya. Oke. Em, siap ya. Jadi ini bagaimana kita eh, ingin tahu maunya audiens ini ya. Jadi audiens ini memang sumber informasi yang berharga ya, sehingga kita tahu tentang kebutuhan dan keinginan pasar ya. Eh, dan bagaimana eh, dengan melalui audiens ini akan meningkatkan brand awareness ya. Jadi audiens yang terlibat aktif dalam interaksi dengan brand atau perusahaan kita baik melalui media sosial ya atau review produk gitu ya, atau diskusi online. Jadi saya pikir AIDA dan ISAS itu memang bedanya itu adalah di dalam hal
search and share ya. Kalau dulu itu ketika konsumen terangsang gitu ya, dia langsung action gitu kan. Tapi ketika saat ini seiring dengan adanya dunia digital ya teman-teman, mereka ketika tertarik kepada suatu produk dan ada keinginan atau desire, ini tidak langsung mereka apa namanya membeli gitu ya. Jadi ada review-review yang memang saat ini mau tidak mau harus dilalui oleh customer karena memang ada share ya. Jadi review-review itu memang hasil dari share-share dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Nah, jadi itu yang memang menjadi perbedaan yang akan nanti bisa kita lihat perbedaannya ya. Ada review produk ini ada diskusi online yang membantu untuk meningkatkan kesadaran tentang produk gitu ya atau brand dalam menarik audiens baru gitu ya. Nah, ini bagaimana juga kita dari apa review itu kita bakal tahu ya jadi feedback dan evaluasi terhadap produk yang kita pasarkan gitu teman-teman ya. Jadi audiens akan memberikan umpan balik ya yang penting terkait dengan produk atau layanan ya. Feedback ini bisa berupa review ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahkan komentar atau bahkan diskusi langsung ya. Jadi evaluasi ini bisa memberikan insight ya bagi perusahaan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki ya. Nah, ini juga bagaimana kita sangat penting kedudukan audiens ini, mengenal audiens ini, yang sangat penting memahami audiens adalah bagaimana pengaruh audiens ini terutama akan bisa mendorong penjualan gitu ya. Jadi tentunya yang menjadi pelaku, jadi ada paradigm shift yang menjadi pelaku utama dari pemasaran itu tentunya audiens kita sendiri ya. Jadi dengan dunia digital ini memang luar biasa sekali di mana apa namanya audiens kita memasarkan secara langsung karena ada review-review ya ini sangat luar biasa sekali sehingga kita berkepentingan untuk memelihara audiens ini dengan baik gitu ya. Jadi audiens yang puas akan lebih cenderung melakukan pembelian dan bahkan bisa menjadi advokat ya untuk eh, produk yang kita tawarkan. Ya, jadi advokat itu mereka secara sukarela mau mempromosikan produk kita tanpa harus kita bayar gitu ya. Nah, ini sangat mahal sekali ya. Ini tetapi dalam hal ini bukan mahal artinya ini ya, tapi bagaimana fungsi dari kesadaran ini sangat penting untuk apa namanya audiens bisa memasarkan produk kita dengan lebih maksimal ya, sehingga mereka bisa merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain yang secara tidak langsung akan meningkatkan penjualan ya. Dan juga audiens kita ini akan membantu juga segmentasi pasar ya. Dengan kita mengenal audiens kita, maka kita akan bisa melakukan segmentasi pasar yang lebih efektif. Yang ini berarti bahwa kita dapat menargetkan kelompok tertentu dengan strategi pemasaran yang disesuaikan secara khusus untuk mereka gitu ya. Ya, dan membangun hubungan jangka panjang tentunya. Jadi melalui interaksi dan keterlibatan yang konsisten, kita akan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan audiens kita. Ya, ini sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, ya, sehingga mereka akan melakukan advokat. Ya, oke. Nah ini ada perbedaan ya antara marketing dengan selling konsep ya. Jadi ada perbedaan antara konsep marketing dengan konsep selling ya, terutama di dalam hal bagaimana eh, eh, customer delivered value. Jadi ya Anda mungkin udah tahu ya artinya. Jadi eh, mendeliver value kepada pelanggan gitu ya. Kalau dari konsep selling teman-teman semuanya bahwa di situ berasal dari produsen, terus terjadi existing produk ya, dan di situ ada selling dan promotion, dan profitnya target akhirnya adalah berdasarkan volume penjualan ya. Kalau marketing konsep ini akan ada sedikit perbedaan ya. Berawal dari market, jadi awalnya dari market dulu ya, bukan produksi dulu tapi dari market dulu ya.
Nah, sehingga akan kita tahu customer needs dan kita akan bisa mengintegrasikan pemasaran kita ya, adanya marketing mix gitu ya. Dan di situ kita akan bisa memaksimalkan profitnya dengan berdasarkan kepuasan konsumen. Nah, ini akan berbeda antara selling konsep dan marketing konsep ya. Nah, ini juga bagaimana ketika kita apa namanya sebagai penghubung dalam komunikasi pemasaran tentunya mempunyai apa ya, perusahaan mempunyai target untuk bagaimana mendistribusikan produknya secara maksimal kepada customer ya. Nah, di situ diperlukan ya partner gitu, partner perusahaan. Di antaranya adalah berkedudukan sebagai agen, pedagang, pengecer, dan perantara khusus ini justru harus melakukan komunikasi, pendekatan komunikasi pemasaran ya. Ini yang diutamakan karena melalui pendekatan selling konsep itu tentunya apa namanya ya lebih jangka pendek karena marketing intermediaries adalah sesuatu apa namanya konsep yang perlu menjadi suatu bahan untuk bagaimana kita ingin meningkatkan profitabilitas dari perusahaan gitu ya secara jangka panjang, bukan hanya bagaimana kita bisa karena sales itu bagian efeknya saja ya, tetapi di sini bagaimana kita bisa existing dari perusahaan ini akan berlangsung secara lebih lama karena target kita adalah bagaimana kita menciptakan suatu kepercayaan apa namanya terhadap customer gitu ya. Ya, jadi teman-teman di sini kita akan mencoba melihat ya komunikasi model pemasaran ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ya, kalau beberapa apa namanya waktu lalu gitu ya, ini memang sampai saat ini juga dikenal ada model AIDA yang digunakan ya. AIDA itu apa? Jadi konsep komunikasi pemasaran yang di dalamnya merupakan suatu stand for atau singkatan dari attract, interest, desire ya, act yang bertujuan untuk menarik minat dan perhatian dari audiens, eh, manajemen pemasaran yang muncul dari internal perusahaan atau divisi marketing di sini ya. Jadi setelah menerima umpan attract, ada respon berupa interest, perlu pemicu untuk munculnya interest di sisi audiens dalam rangka meningkatkan interest ya, setidaknya audiens bertanya dengan penuh penasaran, ada apa ini ya. Jadi setelah ada interest, audiens punya hasrat untuk membeli atau mencoba ya. Jadi langsung mencoba. Jadi di situ ada sedikit perbedaan ya dengan ISAS ya. Kalau ada dua komponen yang terutama di era digital sangat penting sekali, yaitu bagaimana audiens bisa mencari sendiri dan juga bisa melakukan share ya di media sosial gitu ya. Nah, ini kalau di AIDA ini langsung ada act ya, tanpa ada tadi ada share dan apa tadi namanya eh, share dan search gitu ya. Dan mereka melakukan tindakan pembelian ya. Ini model AIDA, attention, interest, desire, action, merupakan suatu model hierarki respon yang cukup populer di pemasaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran gitu ya. Eh, Model ini sebagai alat promosi untuk bagaimana bisa menarik perhatian dari audiens atau pelanggan dan bagaimana untuk bisa mendapatkan dan mendorong minat, membangkitkan keinginan dan menghasilkan suatu tindakan gitu ya. Nah, di sini konsep dari penjualan marketing dari AIDA ini
melalui tahapan yang tadi kita sampaikan ya, dari mulai menarik perhatian prospek ya, menciptakan minat, menciptakan keinginan yang mendorong prospek untuk bertindak. Jadi AIDA ini adalah model yang dibangun untuk mempengaruhi proses pembelian prospek atau calon pembeli ya. Di mana AIDA ini memang cukup klasik ya, ditemukan oleh Elias Elinor Lewis ya pada tahun 1898 gitu ya. Nah ini ada funnel yang dimulai dari bagaimana kita menciptakan awareness dan juga ada interest, ada desires dan funnel yang paling bawah adalah actionnya gitu ya. Jadi kalau terseleksi gitu ya, diseleksi kembali, disaring kembali sehingga mereka melakukan action ya. Nah ini tentunya yang tadi saya sampaikan ada perubahan model dari AIDA di era digital ini ya. Adapun perubahan model AIDA ini di era digital antara lain bahwa di era digital audiens ini dimungkinkan untuk melakukan pencairan secara langsung berkaitan dengan pencarian atau referensi. Artinya sekarang di era digital ini bahwa setelah tertarik tidak langsung beli ya, tetapi mereka mencari referensi tambahan terkait dengan produk yang dicarinya, terkait misalnya dengan perbandingan harga antar penjual atau dianalisa dulu, ya direview dulu dari audiens yang lain ya, sehingga sebagai suatu perhitungan atau pertimbangan sebelum mereka melakukan action ya melalui pembelian ya. Setelah terciptanya customer satisfaction, maka audiens akan melakukan share ya terkait review produknya atau jasanya yang telah dibelinya. Jadi di situ ada terjadi perubahan paradigma bahwa audiens memegang peranan penting dalam mempengaruhi pembelian gitu ya. Nah ini bahwa iSaaS ya ini pertama kali ini sangat baru ya dibandingkan dari AIDA ya tadi tahun 1898 ya kalau tidak salah. Kalau iSaaS ini pertama kali digagas oleh Dentsu yang dari Jepang ini pada tahun 2004 ya. Jadi iSaaS ini merupakan singkatan dari Attention, Interest, Search, Action, and Share yang ternyata berasal dari perkembangan model pemasaran sebelumnya ya. Oke. Ini AIDA ya, tapi di sini perkembangan sebelumnya ada attention, interest, desire ya, proses pengenalan ya atau memoriam, ada action ya. Yang sebelumnya juga berkembang dari model pemasaran AIDA. Jadi model ISAS ini merupakan hasil dari perkembangan model pemasaran sebelumnya. Bukan hanya pemasaran AIDA, tetapi juga pemasaran AIDEMA. Ya, ada AIDA dan satu lagi adalah AIDEMA. AIDEMA itu adanya attention, interest, desire, memory, dan action gitu ya. Dan yang sebelumnya lagi, yang lebih klasiknya lagi adalah model pemasaran AIDA. Jadi model ISAS ini adalah model komunikasi pemasaran paling baru ya karena baru ditemukan sekitar ya tahun 2000-an ya. Tepatnya pada tahun 2004 ya. Oke, lanjut ya bahwa di sini ya dalam marketing tadi yang sebagaimana saya sampaikan ada push marketing, ada pull marketing ya dalam hal strategi. Bagaimana khususnya kita garis bawahi bahwa pull marketing strategi ini menciptakan bagaimana untuk bisa menciptakan interaksi jangka panjang dengan audiens ya karena audiens sangat memegang peranan penting ya terutama tadi menjadi advocate untuk mereka dengan sukarela bisa mereferensikan gitu ya produk kita atau jasa kita kepada orang lain ya dengan sangat sukarela ya. Nah, ini kembali apa itu pull marketing? Jadi pull marketing ini adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik pelanggan potensial ke produk perusahaan daripada mendorong produk ke pelanggan gitu ya.
Jadi strategi ini menciptakan loyalitas merek dan membuat pelanggan datang kembali. Jadi dengan hal tersebut jenis pemasaran ini paling sering digunakan ketika pelanggan sudah tahu apa yang mereka inginkan atau ketika mereka sudah terkenal gitu ya. Jadi kebalikan dari pull marketing ini, push marketing adalah strategi pemasaran yang berpusat mendorong produk atau layanan ke target audiens ya. Nah, berbeda ya tadi, di mana kalau push marketing ini untuk membawa produk atau layanan kepada pelanggan potensial sehingga mereka tidak perlu mencarinya ya. Eee Kalau pull marketing perbedaannya dengan apakah perbedaannya pull marketing dan push marketing ya dari perbedaan definisi tersebut, maka dalam pengaplikasiannya kedua strategi ini, ya strategi pemasaran ini tentu memiliki perbedaan juga dalam metode pendekatannya ya. Eee, ada beberapa, apa namanya, perbedaan antara pull marketing dan push marketing ya. Dikaitkan dengan metode pemasaran. Kalau dalam hal metode pemasaran, bahwa pull marketing dan push marketing ini, yang pertama adalah metode pemasaran yang diterapkan oleh kedua strategi ini. Jadi, strategi pull marketing umumnya dilakukan untuk menarik pelanggan yang sudah mengenal brand kita dan berusaha ditarik kembali oleh brand kita ya. Jadi contoh menggunakan pull marketing itu antara lain dari mulut ke mulut ya, liputan media, terus juga berdasarkan promosi, diskon, penjualan ya, periklanan, email pemasaran atau email marketing ya. Eee, ini berbeda dengan push ya, yang diterapkan di media sosial atau saluran pemasaran tradisional atau digital. Jadi kalau di push marketing ini, penjualan langsung kepada pelanggan, seperti di showroom ya, tampilan, point of sale ya, ya direct mailer ya, desain kemasan untuk mendorong uji coba atau, pembelian, kaitan dengan promosi lah gitu ya, pameran dagang ya. Sedangkan kalau metode push ini, di dalam marketing digital ini menampilkan iklan di seluruh perangkat, yang yaitu, pembeli media penerbit pembeli, ya jaringan pemasaran ya. Ya seperti, media sosial seperti Facebook gitu ya, seperti itu ya, oke. Eee, Selanjutnya, mulai jadi tadi udah, funnel corong bagaimana kita menganalisis audiens kita ya, sebagaimana tadi Aida, di apa, di disaring kembali sehingga mereka melakukan pembelian gitu ya. Eee, jadi di iSaaS ini di era digital menginginkan bisa search dan share ya customer itu. Jadi ada perbedaan dari perubahan dari AIDA, menjadi iSaaS gitu ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, di mana kalau di AIDA ini, ada attention, interest, desire, action, eee, tapi di situ ada tambahan kalau di iSaaS ini ada search dan, share gitu ya. Nah ini bisa dilihat, bahwa di bagian attention dan interest ini merupakan, komunikasi yang terlibatnya itu ya lebih low gitu ya, keterlibatan komunikasinya itu lebih rendah, ketika kita berinteraksi dengan audiens ya. Iya, karena memang berusaha untuk bagaimana kita menarik perhatian dan juga bagaimana, eee apa namanya, meningkatkan attention dan interest supaya mudah diingat itu kan memerlukan perjuangan gitu ya. Nah setelah mereka mengingatnya maka mereka akan secara aktif ya berkomunikasi, jadi keterlibatan komunikasi dengan audiens itu lebih, tinggi gitu dibandingkan dengan attention dan interest gitu ya. Oke. Nah jadi, kita, untuk memberikan gambaran ya studi kasus, perubahan dari AIDA ke iSaaS ya di sini, teman-teman bisa, menyimak bahwa, Turina Faruk ya, sebagai, Vice President dari, Marketing Communication, dari perusahaan XL,
Jadi mereka mengganti model AIDA ke AISAS gitu ya. Kenapa? Karena memang AIDA lebih banyak bermain di proses ya, di pasif proses karena tadi eh, setelah mereka desire itu anggapannya ya udahlah menunggu customer beli produk kita gitu ya. Nah, padahal di situ mereka kalau di dunia digital sekarang mereka melakukan share ya, mereka melakukan apa yang tadi kita sampaikan ya, melakukan ya search ya. Ya, oke, pencarian gitu ya. Oke. Jadi lebih pasif gitu ya, di mana pada bagian besar tahap dalam flow tersebut pada attention, interest, dan desire. Jadi audiens cenderung pasif hanya menerima pesan gitu ya. Hanya ada fase action audiens berinteraksi dengan merek ya. Jadi audiens berinteraksi dengan merek hanya pada fase action. Berbeda dengan model ISAS digunakan untuk mengikis fase pasif tersebut ya. Jadi pengelola merek tidak butuh waktu terlalu panjang untuk menunggu audiens aktif terlibat dengan merek gitu. Jadi audiens akan dirangsang untuk lebih aktif di fase search, action, dan share gitu ya. Nah, ketika dia melakukan search, dia melakukan action, pembelian, dan share. Ini merupakan keaktifan dari audiens gitu ya. Jadi perusahaan harus berpikir bagaimana cara pelanggan untuk menanggapi gitu perusahaan sehingga mereka lebih aktif gitu ya. Bukan hanya bagaimana perusahaan menggapai pelanggan gitu ya. Jadi dalam ISAS model ini terdapat dua elemen penting yang berpengaruh dan berperan dalam menghasilkan word of mouth communication, yaitu elemen search dan share. Jadi dari elemen tersebut diperoleh keberhasilan meningkatnya closing ya, di mana adanya referensi yang lebih dipercaya melalui word of mouth, melalui teman sebaya misalkan, itu lebih dipercaya gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan tugas kemarin ya, mungkin akan, halo Kang Andi, halo, masih menyimak teman-teman semuanya? Halo, ya, Masih. masih ya. Oke, Aman. aman ya. Oke, jadi untuk ke ujian kita gitu ya, teman-teman, eh, saya sebetulnya sudah menyiapkan untuk UTS gitu ya. Salah satunya ya tadi kemarin itu ada salah satunya memang berupa presentasi ya untuk tugas kelompoknya gimana sudah sampai mana nih? Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana teman-teman semuanya ya? Bapak izin bertanya. Oh ya, boleh boleh. Tadi kan Bapak mention tentang Aisyah sama Aida ya. Kalau misal Iya, kita hanya menggunakan salah satunya saja nggak apa-apa, Pak. maksud salah satunya. Oh iya, betul. Ini kan untuk Jadi membandingkan gitu ya. kita menelitinya model Aisyah saja gitu, Iya, nggak iya. sama yang Aida. Iya, nggak apa-apa karena memang ini kita yang terbaru aja mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Yang 2004 itu kan udah lawas sekali yang memang kalau dari segi perkembangan keilmuan eh, kurang relevan gitu ya. Sebagaimana tadi saya share bahwa ini untuk bisa mengupas pemahaman kita bagaimana perbedaan antara ISAS dengan metode pemasaran yang sebelumnya, diantaranya salah satunya adalah dengan menggunakan metode AIDA gitu ya. Hmm. Kang Andi ada mau menambahkan? Halo? Ya, gitu mungkin jawaban dari kami. Ya, halo. Ya, ya, silakan. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ya, ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Halo? Halo? Ya, ya, untuk tugas ya silakan dikumpulkan. Jadi
teman-teman semuanya bahwa memang pada minggu sekarang ini harusnya pertemuan ke-9 gitu ya. Dan ini pada malam hari ini juga kita sedikitnya juga membahas berkaitan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan setelah UTS gitu ya. Eh, Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan barangkali atau tanggapan, ada tanggapan, nanti saya akan ada sedikit pengumuman gitu ya. Atau ada yang mau menambahkan teman-teman? Ya, ya. Ya, Jadi halo Pak. ya silakan, silakan menambahkan. Ya, halo. Ada beberapa yang bisa di-share, Pak. Silakan, silakan di-share. Halo, Ya, saya terdengar, Pak? ya terdengar. Saya close dulu ya. Ya, silakan. Silakan Kang Andi. Bisa Ya, di-share? Saya close dulu ininya ya. Stop share-nya dulu ya. ya, Silakan. Assalamualaikum. Sudah terlihat. Ya, silakan, silakan. Mm-mm. Teman-teman sudah terlihat para mahasiswa-mahasiswi semuanya. Terlihat, Pak. Sudah Pak terlihat. Nah, jadi untuk beberapa soal itu yang akan lebih detail lagi penjelasannya dengan bagaimana ataupun cara kalian bisa mengolah soal itu menjadi beberapa poin. Nah, ini ada 6 poin yang bisa kalian pelajari dan perhatikan, simak dengan baik-baik. Poin pertama, jelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam lingkungan bisnis. Berikan contoh situasi di mana komunikasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kinerja bisnis. Jadi, setelah waktu kita bertemu di kelas tentang dampak itu, kalian akan mempelajari dampak-dampaknya. Nah, jadi di komunikasi bisnis tentang soal dari contoh perusahaan ataupun objek yang kalian teliti, kalian teliti juga dampak positif dan negatifnya. Kalian nanti cantumkan di kesimpulan tentang dampak-dampaknya. Kemudian poin kedua, apa saja hambatan-hambatan utama dalam komunikasi bisnis? Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Karena pada objek penelitian kalian, kalian akan menjelaskan rincian tentang hambatan dan cara mengatasi itu untuk apa? Supaya kalian bisa mempelajari hal yang bermanfaat nantinya dalam hal persoalan yang terjadi dalam perusahaan atau objek penelitian yang akan kalian teliti nanti. Poin ketiga, Anda adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan melakukan presentasi yang efektif untuk mempromosikan produk baru kepada klien potensial? Itu contohnya apabila menjadi seorang manajer penjualan itu mungkin sebagai yang si kocak atau mungkin siapa si pemimpi dengan posisi di perusahaan itu dia menggunakan caranya bagaimana untuk mempresentasikannya. Nanti kan kalian akan mempresentasikan dengan cara kalian masing-masing. Walaupun satu kelompok, per orang itu punya cara presentasi yang berbeda-beda karena sesuai dengan jabatannya. Jadi nanti mungkin si pekerja keras sebagai manajer marketing ataupun bisa menjadi seorang director perusahaan itu kan berbeda cara mempresentasikannya walaupun objeknya sama, kalian semua akan membahas hal itu. Poin keempat, dalam rapat tim terdapat anggota yang cenderung mendominasi diskusi. Bagaimana Anda sebagai pemimpin rapat akan mengelola situasi tersebut agar semua anggota dapat berkontribusi secara seimbang? Tetap harus ada leadernya walaupun kalian satu tim. Kalian tentukan leader kalian siapa dalam tim kalian. Kemudian poin kelima, jelaskan peran komunikasi nonverbal dalam negosiasi bisnis.
Berikan contoh bagaimana isyarat nonverbal dapat memengaruhi jalannya negosiasi. Nah, kalian jelaskan tentang cara berkomunikasi nonverbalnya. Karena yang kalian teliti itu kan hal yang sudah terdata secara visual. Baik itu kalian mendapatkannya secara online walaupun mungkin kalian ada wawancara langsung atau ke lokasinya langsung. Tapi yang banyak kalian dapatkan itu kan secara visual. Yang jadi peran komunikasi nonverbalnya bagaimana? Dengan memenuhi jalannya negosiasi di perusahaan itu kan kalian tidak langsung terjun dalam program ataupun cara strategi ataupun marketing atau hal yang lainnya pun dalam hal perusahaan itu pengembangan dan visi misi yang dijalankannya kalian tidak secara langsung terlibatnya. Makanya kalian menjelaskan secara nonverbalnya saja. Poin keenam, Anda diminta untuk menulis laporan bisnis yang efektif. Apa saja komponen penting yang harus ada dalam laporan tersebut? Yang efektif berdasarkan personal ya, karena personal itu memiliki efektivitas yang berbeda dalam hal profesionalisme job desk-nya. Ada kemungkinan si pemimpi itu efektifnya untuk mengembangkan ide-ide perusahaan, bagaimana membuat hal-hal yang menjadi sebuah konsep yang baru, dan apabila si pekerja keras, efektifnya dia memberikan solusi terhadap hal tentang bagaimana kinerja karyawan, kinerja sebuah sistem dalam hal pembuatan project itu berbeda. Jadi kalian membuat laporan itu opsian untuk kalian mendapatkan nilai-nilai yang lebih detail dan lebih baik lagi dari soal yang kemarin. Ini Jadi di screenshot poin ya kalau bisa ya teman-teman. ya screenshot saja itu. Mm-mm. Jadi untuk detailnya itu supaya membantu kalian dalam lebih profesionalisme lagi dalam komunikasi bisnis terkait perusahaan. Ya Supaya betul. lebih dalam lagi mempelajarinya, ya disarankan 6 poin itu bisa kalian lengkapi semuanya, tidak harus semuanya sesungguhnya. Karena ada keterbatasan waktu, mungkin juga kalian memiliki hal yang lain yang lebih baik ataupun seperti apa, kita tidak tahu. Bahkan bisa lebih dari 6 poin itu bisa kurang. Ya, lebih baiknya kalian lebih mengerti apabila kalian menjalaninya. Ya teman-teman, Demikian, Pak. ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya ya atau cukup saja. Jadi teman-teman untuk hari Rabu em, kita akan dibantu sama Kang Andi ya. Jadi eh, di apa namanya karena kami pada hari Rabu itu kebetulan mengikuti suatu kegiatan Zoom yang memang tidak bisa kami ya tinggalkan ya. Jadi baru beresnya itu dari jam 8 sampai jam 10 ya 2 jam. Dan bagi teman-teman yang ingin mungkin nanti bisa dikolek ya nanti di Pak Andi dan sekaligus mungkin eh, teman-teman barangkali ada masukan ya. Jadi supaya kita juga tidak ingin apa ya namanya eh, yang paling prinsipnya adalah Anda mengerjakan tugas tersebut lah gitu ya untuk presentasi. Em, ini mungkin tidak cukup untuk sehari 2 hari mungkin ya Kang Andi. Ini ada beberapa yang mungkin 2 kali pertemuan gitu kan. Nah, ini Ya, juga Pak. kami mempertimbangkan ada aspek kognitifnya juga karena memang berdasarkan arahan dari Pak Dekan kita bahwa aspek kognitif juga harus dimasukkan. Ya, ini karena perkuliahan kita ini ada 3 SKS, jadi
ujian prakteknya juga harus kita buktikan bahwa ada. Apakah teman-teman bersedia kan misalkan presentasinya itu berupa nanti file yang nanti dikirimkan ke kita gitu kan, nanti kita analisa dan kita mungkin ya kalau di kelas universitas yang lain itu mereka ngerjain tugas itu mereka apa ya ya di kamera terus diupload di YouTube misalkan seperti itu ya, tapi itu hanyalah sebagai alternatif ya teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa praktek tentang komunikasi bisnis itu memang benar-benar real gitu ya, bisa apa namanya kita pahami dengan maksimal melalui beberapa studi kasus ya. Ini yang memang perlu Anda camkan gitu ya teman-teman, bahwa nanti di grup kami akan juga mengumumkan beberapa nanti ujiannya itu seperti apa ya, karena kami juga memikirkan tentang keefektivitasan juga waktu ya, diburu-buru waktu. Kebetulan kan kalau di kelas yang lain itu udah apa namanya udah mau pertemuan ke-9 gitu ya. Nah, jadi untuk hal tersebut maka mungkin kita akan juga secara kognitif memberikan soal yang terkait dengan studi kasus, mungkin berupa essay ya, soal essay yang memang akan kami sharekan melalui LMS. Nah, itu adalah eh, ujian tertulisnya gitu ya sebagai bukti, karena memang kami juga menghadapi dalam waktu dekat ini asesor gitu ya, kaitannya dengan bukti-bukti pembelajaran ya, mungkin kami juga minta kerjasamanya kepada teman-teman semuanya itu ya. Berkaitan dengan hal tersebut kita jadwal tesnya teman-teman bisa untuk secara kognitif gitu ya, bisa tidak di kelas juga tidak apa-apa sebetulnya ya, nanti untuk UASnya gitu ya. Tapi dalam hal ini untuk praktek itu memang kita harus ada di tengah-tengah Anda gitu kan. Sebelum kita tutup, barangkali dari teman-teman ada tanggapan terkait dengan bentuk dari UTS ini. Kan ada dua. Yang pertama adalah kognitifnya tadi berupa soal gitu ya, soal secara tertulis. Kalau ini yang keduanya adalah berupa prakteknya ya. Jadi cukup barangkali nanti Anda kumpulkan saja ya, untuk minggu ini Anda kumpulkan tugasnya, dan itu sebagai suatu prasyarat untuk apa namanya mengerjakan soal UTS gitu ya. Jadi Anda dikatakan mengumpulkan masing-masing tugasnya gitu, akan dinilai, dikumpulkan sebagai bukti, nanti kita agendakan di waktu yang lain untuk presentasi untuk masing-masing ya, karena kami ingin mengkamera semuanya gitu ya teman-teman. Mungkin itu adalah sebagai suatu bukti kepada manajemen di kami di bisnis digital, bahwa kita memang betul-betul melaksanakan praktek apa namanya yang 3 SKS itu, ada segi aspek prakteknya dan juga aspek secara kognitifnya. Jadi nanti tetap ya, jadi teman-teman, karena memang strategi kami agar kami tahu bahwa Anda semua ini mengumpulkan tugas tepat waktu, maka dikumpulkannya ketika Anda harus hadir ke kelas untuk melaksanakan apa namanya tes yang akan kami share di LMS gitu. Demikian nanti Anda akan menandatangani kehadiran, nanti akan dibantu juga sama Kang Andi gitu ya. Sementara kami nanti akan keluar dari kantor itu sekitar jam 10 gitu ya, seperti itu. Gimana tanggapannya teman-teman semuanya? Bisa dimengerti? Halo? Teman-teman? Jadi hari Rabu itu presentasi atau enggak, Pak? Ya, untuk sementara presentasinya itu bisa nantilah di hari yang lain.
minggu depan gitu setelah ini ya. Jadi besok itu hanya Anda mengikuti tes secara tertulis melalui LMS ya, tapi Anda hadir ke kelas gitu. Setelah beres mengumpulkan itu nanti Anda boleh pulang gitu. Gitu aja mengabsensi. Jadi absensi bukti pengumpulan tugas sekaligus juga Anda mengerjakan soal yang kami share di LMS gitu ya. Nanti akan kami share kepada Anda. Demikian kesimpulannya. Baik, Pak. Ya, mengerti ya semuanya ya. Ada closing statement dari Kang Andi ya kaitannya dengan presentasi, ya, terutama presentasi tentang ISAS gitu ya. Yang tadi 6 poin itu mungkin bisa diulangi kembali Kang Andi secara lebih singkat gitu ya. Oke, silakan. Ya, untuk lebih singkatnya, dari 6 poin itu kalian bisa mengurangi atau menambahkan tentang penjelasan dalam kesimpulan di tugas kalian, dan itu diselaraskan dan disesuaikan dengan konten tiap personalnya. Itu saja mungkin Pak, karena Ya, untuk betul, betul. memberikan poin-poin yang entah itu bisa bertambah atau berkurang itu relatif karena setiap personal memiliki efektivitas yang berbeda. Iya, iya, iya. Terima Ya, kasih. betul. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini sekaligus pengumuman ya bahwa untuk hari Rabu ya, Kang Andi akan langsung diawasi oleh Kang Andi. Kebetulan kami mengikuti suatu acara yang memang tidak bisa kami tinggalkan, tapi alhamdulillah nanti untuk absensi nanti akan kami titipkan ke Pak Andi dan kami juga akan sekitar jam 10-an ya mungkin akan juga ngecek ke kelas gitu ya karena jam 8 kami harus apa melakukan daring juga yang daring tersebut tidak bisa kami tinggalkan karena berkaitan dengan upaya kami untuk memenuhi target dari universitas gitu ya terutama di dalam segi aspek sertifikasi dosen. Demikian barangkali teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada teman-teman yang pada kesempatan ini bisa hadir. Eh, Mungkin nanti bisa dibantu ya untuk absensinya dan ini sekaligus juga kami absen gitu ya kehadirannya sebagaimana perkuliahan-perkuliahan yang kita lakukan di kelas gitu ya karena kita memang berkutat dengan waktu ya. Jadi mengikuti perkembangan eh, race gitu ya. Race dalam artian berlomba untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan program perkuliahan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Demikian barangkali terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih juga kepada Kang Andi, kepada teman-teman semuanya. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.